Karena dulu Raja Thailand kelima dan ketujuh juga mereka mengunjungi tempat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semuanya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta diberikan kesehatan jiwa dan raganya, dan semoga kita selalu diberikan nikmat, syukur dan kelancaran bagi kehidupan kita. Nah, sekarang aku berada di sebuah tempat prasasti Raja Thailand di Bandung, karena kalian tahu bahwa aku nanti bakal pergi ke Thailand. Maka dari itu aku harus datang dulu ke tempat ini karena ada sesuatu hal yang menarik di tempat ini yang sakral dan memiliki energi yang bagus. Jadi ini aku menuju tempat utama dari Curug Dago ini, yaitu tempat meditasinya Raja Thailand. Jadi ngomong-ngomong soal tempat ini, menurut pandangan aku bahwa tempat ini tuh memang memiliki energi yang cukup bagus untuk dijadikan tempat meditasi. Karena dengan suasananya, dengan binatang-binatangnya juga yang ikut bertakbir di sini, berkumandang, dan binatang-binatang di sini tuh cukup terus bersuara. Oke, karena jalannya cukup tajam, cukup curam, jadi emang harus hati-hati. Dan aku bakal liatin tangga-tangganya nih ke kalian. Jadi menurut yang aku baca bahwa dulu Curug Dago ini tuh airnya tuh jernih banget, tapi sekarang emang berubah menjadi warna coklat, mungkin karena salah satunya karena ulah manusia juga ya, nggak bisa dipungkirin. Jadi sekarang bener-bener jadi kotor, padahal tempat ini tuh tempat yang sakral, tempat yang emang energinya tuh bagus banget. Dan di sini aku bakal ke tempat Raja Thailand. Oke. Jadi dulu bahwa aku sedikit cerita bahwa makhluk-makhluk di sini tuh, kalian pernah nonton Tinkerbell nggak sih, bahwa makhluk-makhluk di sini tuh rata-rata memiliki sayap, dan mereka tuh makhluk-makhluk yang emang bersinergi dengan binatang. Jadi katanya bahwa ada cerita katanya kalau ada orang yang ingin bisa berbicara dengan binatang, pada zaman dulunya mereka tuh datang untuk bermeditasi di Curug Dago ini. Karena emang di sini tuh ada sebuah kitab khusus yang ditanam untuk cara bisa berbicara dengan binatang. Guys, maaf kalau aku ngomongnya agak jelas atau haheho, karena emang tangganya cukup curam dan aku ngobrol sambil bicara. Meskipun seperti ini tuh seger banget. Teman-teman, sekarang aku udah di depan Curug Dago. Suaranya kalian bisa dengerin, ini keras banget dan terasa banget. Suara airnya tuh begitu kenceng, anginnya tuh besar dan terasa dingin banget. Jadi sebelum aku ceritakan lebih jelas, izinin dulu aku untuk menembus mereka. Selain karena Raja Thailand pernah kesini, tapi pasti ada alasannya kenapa leluhur aku menyuruh aku kesini dulu sebelum aku harus berangkat ke Thailand.
Tadi aku udah coba berkomunikasi dengan salah satu penunggu yang di sini. Dia tuh disebut namanya Putri Acisan. Dia tuh salah satu pernikahan antara jin di negeri Thailand dan jin di negeri di Indonesia. Yang bikin uniknya, ternyata bahwa air terjun ini menembus dengan salah satu air terjun yang ada di Thailand. Jadi di belakang air terjun ini tuh adalah sebuah gerbang yang dimana kalau dibalik adalah negeri Thailand, negeri Siam. Ternyata kenapa aku harus ke sini? Karena emang aku diperintahkan oleh leluhur aku untuk mengunjungi salah satu air terjun yang ada di Thailand. Dan ternyata yang aku kunjungin itu ada di balik air terjun ini. Dan raja dan ratu yang ada di dimensi Curug Dago ini, dia juga adalah raja dan ratu yang ada di negeri Thailand. Makanya kenapa raja Thailand ke sini, mereka berpikir bahwa ini adalah wilayah Thailand juga yang harus emang dijaga kelestariannya. Sekarang airnya udah warna coklat, tapi itu bukan masalah karena bagaimanapun mungkin seiring berjalannya waktu, perbedaan manusia zaman dulu dan zaman sekarang tuh dalam menjaga alamnya sudah mulai berbeda. Tentunya lebih baik orang-orang zaman dulu dalam melestarikan alam. Dan yang bikin menariknya lagi bahwa makhluk-makhluk yang ada di sini tuh mereka berbicaranya tuh memakai bahasa binatang. Jadi ada yang memakai bahasa burung, ada yang memakai bahasa kucing, bahasa anjing, dan setiap ras, misalnya kayak ada satu kelompok yang memakai bahasa kucing, satu kelompok memakai bahasa burung, satu kelompok memakai bahasa toke atau cicak dan lain-lainnya. Dan banyak banget waktu zaman dulu yang ingin bisa berbicara dengan binatang, mereka datang ke sini untuk bermeditasi, untuk belajar kitab bahasa binatang. Dan ada keunikan yang lainnya, konon katanya ini jangan terlalu dipercayai, tapi bisa kalian percayai juga. Ada jin yang mengatakan kalau kalian udah pernah datang ke sini dan berdoa, katanya di sini, kalau kalian pingin pergi ke Thailand, kalian bisa berdoa ke sini, kata jin tersebut. Tapi kalau menurutku, kalau kalian mau pergi kemanapun, bisa berdoa dimanapun. Nah, sebenarnya di samping aku ini ada Putri Acisan. Dia bilang ke aku, katanya ada beberapa langkah untuk bertemu ratu dan raja. Tapi karena aku tidak membawa alat-alat ritual, maka dari itu mungkin aku harus bertemunya di negeri Siam, di Thailand. Jadi aku bakal menemui raja dan ratu ini di Thailand. Dan ada fakta lagi yang menarik bahwa air terjun ini pun bisa menembus Pulau Majeti. Jadi seperti yang Om Hao bilang bahwa Pulau Majeti itu ternyata gerbang antar dimensi. Jadi kalian yang mau bisa berbicara bahasa binatang kayaknya boleh deh meditasi di sini. Tapi kalian tahu meditasinya di mana? Kalian harus bermeditasinya di belakang air terjun ini. Cuman aku nggak tahu caranya gimana tiba-tiba kita bisa ada di belakang air terjun ini. Berarti ya orang yang mampu. Padahal ini tuh adalah sebuah pusaran energi yang sangat bagus, yang sakral, sampai Raja Thailand datang ke sini. Tapi sayang sekali, sedih banget karena di sana banyak sekali sampah. Banyak sampah yang mengumpul. Jadi di sini tuh banyak banget makhluk-makhluk yang memiliki sayap. Kalian pernah lihat nggak sih kayak Tinkerbell yang mereka tuh makhluk-makhluk kecil bersayap, terus mereka ada yang memakai baju hijau, memakai baju merah, pokoknya warna-warni. Dan mereka tuh adalah dayang-dayang dari raja dan ratu penghuni Curug Dago dan salah satu curug yang ada di Thailand juga. Jadi aku disambut dengan baik oleh mereka karena katanya mereka pun kenal dengan leluhur aku yang ada di Pulau Majeti, dan mereka bakal memberikanku 3 peri, aku bilangnya peri ya, 3 peri untuk mengantarkan aku ke negeri Siam, ke Thailand. Jadi aku diberikan bekal untuk perjalanan aku ke negeri Thailand karena mereka bilang bahwa di negeri sana banyak peraturan
banyak kultur yang emang harus dijaga, apalagi buat orang-orang yang seperti aku yang sensitif terhadap alam, terhadap dimensi lain. Jadi wajib banget untuk mengetahui kultur-kultur yang di sana. Karena kalau salah langkah, di negeri Thailand tuh penuh dengan kutukan. Kalau misalnya kita tidak mengikuti aturan di sana, apalagi kita lagi melakukan sebuah perjalanan spiritual yang emang sensitif. Dan peri-peri ini akan menunggu aku di Thailand. Mereka jadi tour guide-nya aku untuk aku berkeliling di negeri Siam. Tapi mereka bilang ada sebuah syarat untuk aku membawa peri ini. Aku harus memberikan makanan kepada mereka. Dan aku masih belum tahu makanan apa yang harus aku berikan. Mereka bilang bahwa nanti mereka bakal ke rumah aku dan bakal ngasih tahu aturan-aturan untuk aku membawa ketiga peri ini. Oh iya, satu hal lagi, bahwa dimanapun kalian berada, apalagi kalian tahu itu adalah sebuah tempat situs, tempat yang memiliki prasasti, tempat yang memiliki nilai sejarah, apalagi tempat itu selalu ada aturan-aturan untuk berritual, untuk menjaga kelestarian tempat itu. Please jangan buang sampah sembarangan, karena sayang banget tempat seasri ini, tempat sebaik ini, sebagus ini, dan memiliki sejarah yang sangat istimewa, dikelilingi banyak sampah-sampahnya. Jadi please, kalau kalian dimanapun, apalagi di tempat-tempat yang memiliki nilai-nilai, jangan buang sampah sembarangan. Dan tetap jaga sopan santun, adab, karena meskipun kalian di sendirian, bukan berarti kalian itu sendiri. Ada makhluk di luar sana yang harus kita jaga perasaannya. Dan aku juga mau pamitan kepada Putri Acisan. Makasih banyak udah menyambut aku dengan baik, dan makasih banyak udah mengirimkan peri-peri buat aku. Bagaimanapun aku sebagai makhluk Tuhan, dan Putri Acisan dan teman-teman di sini, teman-teman jin aku yang sebagai makhluk Tuhan, kita harus saling menghargai, kita harus saling berterima kasih. Apalagi mereka mengirimkan bantuan yang menurut aku bantuannya juga cukup baik dan tidak ada nilai negatifnya. Tapi Pak Jria selalu mengingatkan bahwa tidak semua jin bisa dipercayai, tapi ada jin yang sangat bisa dipercayai dibanding percaya dengan manusia. Mungkin untuk di sini cukup sekian. Dan kenapa aku kesini tidak malam-malam seperti konten yang lainnya? Karena menurut pribadi aku, bahwa waktu yang sakral adalah ketika sesudah jam 3 sore atau sesudah asar, di mana pintu-pintu gerbang terbuka, di mana lampu-lampu antara dunia manusia dan dunia mereka itu menyala, dan disitulah waktu yang tepat untuk aku berkomunikasi dengan mereka. Dan aku tidak terlalu capek, karena aku nggak perlu berusaha untuk mengeluarkan energi untuk membuka pintu gerbang, karena pintu gerbang itu udah terbuka dengan sendirinya. Dan karena tempat ini cukup berat, jadi alangkah baiknya aku datang ke sini setelah asar. Makasih banyak yang udah selalu mengikuti aku. Semoga perjalanan aku bisa bermanfaat bagi kalian. Seperti biasa, buang negatifnya, ambil positifnya. Dan kalau misalnya ada sesuatu hal yang di luar pikiran kalian, mungkin pengalaman kita berbeda. Dan bentar, Putri Acisan ngomong. Oh ya, Putri Acisan bilang ditunggu buat orang-orang yang mau berwisata ke Curug Dago, karena mereka menyambut dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.